Bab 1876. Sambil berkata, Cynthia mengulurkan jari dan berkata dengan arogan, pertama-tama, mengenai Evergrande Group, kamu bisa terus meminta Doris untuk membantumu mengurusnya saat itu. Kami telah menyelidiki orang ini, dan dia memiliki kemampuan, dan selama periode waktu ini. Evergrande Group telah berkembang dengan baik di tangannya, jadi Anda dapat yakin untuk menyerahkannya kepadanya. Setelah itu, Cynthia mengulurkan satu jari lagi. Kedua, istrimu saat ini, keluarga Claire. Kami telah menyelidiki situasi keluarga Wilson. Sejujurnya, keluarga seperti itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai omong kosong di depan keluarga Wade. Tidak. Bagaimana keluarga mereka bisa menjadi mertua keluarga Wade? Cynthia sudah terlihat jijik saat ini, dan berkata, jadi, saya menyarankan kamu untuk meninggalkan Claire itu secepat mungkin dan menarik garis yang jelas dengan keluarga mereka. Yang terbaik adalah memberi mereka sejumlah uang secara langsung dan membiarkan mereka pergi selamanya. Tinggalkan Cina agar tidak ada yang mempermasalahkan mereka di masa depan dan menyindir pria keluarga Wade kami yang lapar dan tidak memilih makanan. Wajah Charlie segera menjadi sedikit jelek ketika dia mendengar ini, dan suaranya menjadi semakin dingin. Dia berkata, Bibi, pernikahan saya adalah urusan saya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda atau keluarga Wade. Jadi, tolong jangan mengganggu keluarga. Cynthia menghela napas dan membujuk, Charlie, jangan terlalu sombong. Pikirkan sendiri. Anda adalah keturunan dari keluarga Wade. Pilih 10 dari generasi kedua terkaya di negara dengan status tertinggi dan Anda pasti akan berada di sana. Untuk tempat duduk, bagaimana mungkin gadis dengan nama keluarga Wilson layak untuk Anda? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatumu. Di zaman kuno, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pengurus rumah tangga Anda. Charlie berkata dengan nada sedikit cemberut, Bibi, dia adalah istriku pada awalnya, dan dia menikahiku ketika aku masih di dasar hidupku. Saya tidak akan pernah menceraikannya, saya tidak perlu menceraikannya. Cynthia berkata dengan penyesalan, Charlie. Jangan gunakan emosi. Charlie berkata dengan dingin, masalah emosional, tentu saja, saya harus emosional. Cynthia berseru, sebagai keturunan dari keluarga kaya, perasaan bahkan bukan omong kosong. Apakah kamu ingat pamanmu? Dia juga memiliki bakat. Dia telah memperlakukan saya dengan baik selama bertahun-tahun, tapi bagaimana dengan itu? Begitu kekuatan keluarganya tidak bisa menandingi, aku berpisah darinya. Segera setelah itu, Cynthia berkata dengan enggan, jika bukan menurut pendapat kakekmu, inisiatif wanita untuk bercerai akan mempengaruhi reputasinya, dan jika saya tidak diizinkan melalui formalitas perceraian, saya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Anda adalah seorang pria, sama sekali. Jangan khawatir tentang dampak perceraian pada reputasi Anda. Anda baru saja menceraikan nama keluarga Wilson, dan kembali ke Eastcliff untuk menikahi wanita tertua yang terkenal. Masa depan tidak terbatas. Charlie mencibir dan berkata, maaf, saya lebih emosional. Jika Anda bisa melakukan sesuatu seperti ini, saya tidak bisa melakukannya. Melihat bahwa Charlie tidak menerima sarannya, Cynthia segera berkata, Charlie, Anda harus mengetahui bahwa tangan keluarga Wade adalah salah satu yang terbaik di seluruh negeri. Wanita manapun yang ingin menikah dengan keluarga Wade kami, harus memiliki latar belakang keluarga yang sesuai dengan keluarga Wade. Kalau tidak, itu akan menyeret keluarga Wade saya kembali dan mempermalukan wajah keluarga saya. Wajah keluarga Wade tidak boleh dirusak oleh Anda atau dirusak oleh nama keluarga Wilson di tangan keluarga yang sederhana. Charlie berkata dengan dingin, maaf, meskipun saya seorang Wade, saya bukanlah seseorang yang dapat Anda kendalikan dan kendalikan sesuka Anda. Saya bertanggung jawab atas pernikahan saya. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Kamu. Cynthia sangat marah saat itu. Dia menampar meja dan berdiri dan berteriak dengan marah, Charlie. Kamu pikir aku berbicara denganmu dengan suara yang bagus, dan aku mendiskusikannya denganmu? Apa? Charlie bertanya dengan dingin padanya, apakah kamu akan memaksaku untuk bercerai? Cynthia memarahi, kamu adalah pewaris keluarga Wade. Anda harus mengikuti pengaturan keluarga Wade. Terlebih lagi, apakah menurut Anda Evergrande Group dan 10 miliar uang tunai diberikan kepada Anda dengan sia-sia? Jika Anda tidak patuh, keluarga Wade dapat mendukung Anda, hanya saya yang bisa menginjak Anda. Charlie juga segera marah, dan dia berkata dengan dingin,
kamu tidak ingin berbicara tentang Evergrande Group dan 10 miliar uang tunai di sini. Alasan mengapa keluarga Wade bisa maju dengan pesat dan berdiri di puncak negara adalah karena dedikasi ayah saya. Membajak dan menyusun strategi pengambilan keputusan. Jika properti itu dihitung, ayah saya memiliki setidaknya seperempat dari hak warisan aset keluarga Wade. Kalau begitu, apalagi 110 miliar, bahkan 110 miliar, saya layak mendapatkannya. Berbicara tentang ini, nada bicara Charlie menjadi lebih keras, dan dia memarahi. Ayah saya melakukan begitu banyak untuk keluarga Wade, tetapi bagaimana Anda mengembalikannya? Anda memaksa keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dari East Cliff. Akhirnya, orang tua saya meninggal dengan tragis. Saya belum menyelesaikan akun ini dengan Anda. Bab 1877. Cynthia tidak menyangka Charlie berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, ketika Charlie mengatakan bahwa dia harus mewarisi seperempat dari aset keluarga Wade, dia langsung marah. Jadi, dia langsung berteriak, "Bastard! Anda terlalu tinggi pada diri sendiri. Mengapa Anda harus mewarisi seperempat aset keluarga Wade?" Charlie berkata dengan dingin, "Hanya karena aku Charlie. Hanya karena ayahku canging." Cynthia memarahi, "Ayahmu telah meninggal selama bertahun-tahun, jadi kamu masih ingin mewarisi aset keluarga Wade. Aku beritahu kamu, kamu tidak layak." Charlie memandang Cynthia dan mencibir, "Ayah saya terbang ke keluarga Wade saat itu. Menurut pendapat saya, bahkan kepala keluarga Wade sudah lebih dari cukup. Itu kamu. Saya benar-benar harus mengikuti aturan keluarga besar dan menikah. Putrinya adalah air yang dicurahkan. Sekarang setelah Anda menikah, Anda bukan lagi anggota keluarga Wade. Kenapa kamu menudingku di depanku?" Kalimat bahwa putri yang sudah menikah adalah mencurahkan air merupakan kalimat yang paling dibenci Cynthia dalam hidupnya. Bahkan jika dia menikah sebagai seorang istri sejak awal, dia telah memikirkan tentang kekayaan keluarga Wade. Sekarang, setelah berpisah dari suaminya dan memutuskan hubungannya, dia menggantungkan harapannya akan masa depan pada kekayaan keluarga Wade. Namun, sesepuh keluarga Wade, Andrew, Chang Yun, dan Chang Feng tua selalu memusuhi Cynthia. Mereka sering mengatakan hal ini di depan Cynthia, dan mengingatkannya secara terang-terangan dan diam-diam untuk tidak mengkhawatirkan aset keluarga Wade, karena dia sudah menikah, bukan lagi anggota keluarga Wade, dan tidak layak untuk mewarisi aset keluarga Wade. Cynthia tentu saja menolak menerimanya 10,000. Dia merasa bahwa keluarga suaminya tidak dapat diandalkan, satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah penatua Wade. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, dia harus menyenangkan tuan tua, dan membiarkan tuan tua memberinya warisan yang dapat membuat hidupnya aman untuk kehidupan sebelum kematian. Ini juga tujuan dari kerja kerasnya sekarang. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Charlie, seorang anak yang telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun, berani mengatakan hal-hal seperti itu di hadapannya. Rasanya seperti menginjak ekornya dan langsung membuatnya marah. Jadi, dia mengertakkan gigi dan memelototi Charlie, dan berkata dengan marah, "Charlie, aku berkata padamu, jika Anda lebih mengenal dan mengikuti instruksi dari keluarga Wade secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk di masa depan, dan akan membiarkan Anda menjalani hidup dengan makanan dan pakaian." Bagaimanapun juga, dia mengubah percakapannya, suaranya sedikit meningkat, dan matanya pecah-pecah mengancam, "Tapi jika kamu tidak mengenalku, lalu saya beritahu Anda, keluarga Wade dapat menahan Anda, dan tentu saja mereka juga dapat menjatuhkan Anda. Turun. Pada saat itu, Evergrande Group dan 10 miliar akan meninggalkan Anda. Lagi pula, kamu akan dipukuli kembali ke bentuk aslinya dan menjadi kain bau yang dibenci oleh semua orang dan bahkan di keluarga istri." Cynthia lepas kendali, suaranya bahkan menjerit. Di seluruh taman langit, suaranya yang marah bergema. Ishak buru-buru mengevakuasi semua personel layanan, dan berjalan keluar dari aula perjamuan Taman Langit dan berdiri di luar pintu. Saat ini, meski dia sedikit tidak puas dengan mereka, ada kemungkinan emosi Cynthia akan semakin lepas kendali. Melihat ekspresi Cynthia sudah menunjukkan kebencian yang kuat, Charlie tersenyum main-main, dan bertanya padanya, sangat kejam. "Lalu saya ingin bertanya, jika saya kenal, apa yang akan diperintahkan keluarga Wade kepada saya?" Bab 1878. Cynthia mengira ancamannya telah melunakkan Charlie, jadi dia segera mencibir,
pertama menceraikan istrimu, dan kemudian kembali ke keluarga Wade untuk menunggu pengiriman kakekmu. Sekarang Philip dari keluarga Gu bersatu. Kontrol keluarga Gu atas seluruh keluarga Gu telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putrinya memiliki kontrak pernikahan dengan Anda. Jika Anda menikahi putrinya, itu akan sangat membantu keluarga Wade. Setelah itu, Cynthia berkata lagi, atau kamu bisa mencoba cucu tertua dari keluarga Su, yaitu putri ZTNN. Dia sangat disukai di keluarga Su. Ibunya adalah salah satu pelamar ayahmu saat itu, mungkin dia akan bersedia menikahkan putrinya dengan Anda, dan dia akan lebih membantu keluarga Wade saat itu. Jadi, setelah kamu menceraikan wanita itu, pertama-tama cobalah berkembang dengan cucu tertua dari keluarga Su. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan menikah dengannya. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda akan memenuhi pertunangan dengan putri Philip. Charlie terkekeh, jadi keluarga ingin aku menjual untuk keluarga Wade. Cynthia berkata dengan dingin, ini bukan penjualan. Bagaimanapun, pernikahan sangat umum di kelas atas. Ini tidak hanya bagus untuk keluarga Wade, tapi juga bagus untukmu. Charlie mencibir, Bibi, karena pernikahan memiliki begitu banyak manfaat, mengapa kamu tidak bercerai saja, lalu mencoba untuk bersama dengan Philip atau ZTNN? Jika Anda memiliki ini, itu dengan mereka. Kau berhubungan dengan salah satu dari mereka, bukankah itu akan sangat membantu keluarga Wade? Ketika Cynthia mendengar ini, dia merasa seperti telah ditampar berulang kali oleh Charlie. Kemudian dia menyadari bahwa dia tampaknya ditundukkan, tetapi itu sebenarnya untuk mempermalukannya. Memikirkan hal ini, dia segera menjadi marah dan mengertakkan gigi, kamu binatang. Saya bibimu. Beraninya kau menghinaku? Charlie berkata dengan dingin, saya menghina Anda? Aku mempermalukanmu jika Anda seorang pria, saya akan mengalahkan Anda 8 kali. Cynthia hampir pingsan sambil memegangi dadanya dengan wajah mengerikan. Charlie tidak repot-repot tinggal di sini saat ini. Dia berdiri dan berkata kepada Cynthia dengan jijik, kembalilah dan beritahu Tuan Tua, jika dia ingin kembalinya Evergrande Group dan 10 miliar, saya dapat kembali kapan saja. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tegas dan dia berteriak dengan tajam, tapi akun orang tuaku, aku pasti akan menyelesaikannya dengannya di masa depan. Pada saat itu, semua orang yang bertanggung jawab atas masalah ini harus membayar saya kembali dengan keuntungan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan dia. Tanpa pengecualian. Kamu, Cynthia gemetar marah, dan berteriak pada Charlie dengan jari-jarinya menunjuk, kamu bastard. Anda berani tidak menghormati kakek Anda karena Anda adalah pewaris keluarga Wade. Betapa memalukan. Charlie berkata dengan dingin, bagaimana jika aku tidak menghormatinya? Jika Anda tidak puas, Anda bisa kembali dan mengeluh kepadanya. Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Setiap kata yang Anda ucapkan hari ini akan diceritakan dengan jujur kepada kakek Anda. Jika Anda dipukul kembali ke bentuk asli Anda, jangan salahkan bibi Anda karena tidak memberi Anda kesempatan. Beri aku kesempatan? Charlie mendengus, kamu tidak pantas mendapatkan kesempatan sama sekali. Namun, jika saya mencari tahu di masa depan dan menemukan bahwa Anda juga terlibat dalam kematian orang tua saya, maka Anda tidak akan meminta saya untuk memberi Anda kesempatan. Itu membuatmu kembali. Itu membuatmu kembali. Cynthia benar-benar kesal dengan Charlie. Dia mengambil gelas anggur kosong yang indah di atas meja dan membantingnya ke tanah, berteriak histeris, aku pasti akan membuatmu menyesal. Charlie mengangguk dan mencibir dengan jijik, kamu bisa menggunakan cara apapun yang kamu bisa, aku menunggu. Setelah itu, dia berjalan menuju gerbang tanpa menoleh ke belakang. Bab 1879. Melihat kepergian Charlie, Cynthia di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, Charlie. Saya belum pergi, kualifikasi apa yang harus Anda tinggalkan lebih dulu? Aku yang lebih tua, bibimu. Anda berani begitu tidak menghormati saya harus membuat Anda membayar. Charlie mengabaikannya. Menurutnya, bibinya benar-benar idiot yang dimanjakan oleh halo keluarga. Dia tidak pernah lupa menahan sikapnya dan dengan arogan setiap saat. Jelas itu adalah perintah tuan tua untuk melakukan bisnis. Tetapi dia hanya peduli dengan udara dan wajahnya sendiri, orang seperti itu, bahkan di keluarga Wade, sulit untuk dihormati. Oleh karena itu, Charlie tidak mau repot-repot membuang waktu bersamanya.
Setelah meninggalkan gerbang, Charlie langsung meninggalkan taman gantung. Ishak buru-buru menyapanya dan berkata dengan gugup, "Tuan, kenapa kamu melakukan ini? Jika Nona Cynthia menemui guru untuk mengajukan keluhan, maka situasi Anda tidak akan baik." Terus? Charlie mendengus, jangan mengira dia dari keluarga Wade, tapi nyatanya dia hanyalah anjing tuan tua. Dia ingin menggigitku, tapi juga tergantung pada apa maksud tuan tua. Jika tuan tua benar-benar ingin memulai denganku, biarkan dia melakukannya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, alasan mengapa saya hanya memarahi dia sekarang, daripada memukul atau membunuhnya, adalah karena saya berpikir bahwa mereka masih memiliki hubungan darah dengan saya. Jika mereka melakukannya sendiri, maka saya akan mengerti maksudnya. Garis keturunan diabaikan. Tidak peduli siapa yang termasuk keluarga Wade, jika mereka berani menggonggong di depanku, aku akan langsung menghancurkan mereka. Jika ada yang berani melakukan apapun padaku dan orang-orang di sekitarku, aku akan langsung membunuh mereka. Saat ini, tubuh Charlie sangat mematikan. Ishak menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, apa yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah apa yang akan dilakukan keluarga Wade pada Charlie di masa depan, tetapi khawatir. Begitu keluarga Wade menjadi marah dan membuat marah Charlie, dia takut dia tidak akan membiarkan keluarga Wade pergi. Jika itu benar-benar dimulai, keluarga Wade mungkin bukan lawan Charlie. Dia mengirim Charlie sampai ke pintu Shangri-La, dan dengan hormat berkata, "Tuan, kemana kau akan pergi? Aku akan mengantarmu." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak, kamu mengirim saya saat ini, keluarga Wade akan mengetahui petunjuknya. Pergi dan temui Cynthia, dan ngomong-ngomong, lihat apa yang dia rencanakan selanjutnya." Ishak mengangguk sedikit, "Tuan, aku akan pergi dan menemui bibimu dulu." Charlie mengingatkannya, lihatlah rencana kepulangan Cynthia untuk melihat kapan dia pergi. Lagi pula, aku harus berhati-hati agar dia tidak menemui istriku, mengerti? Ishak tiba-tiba bergidik dan berdiri tegak dan dengan hormat berkata, "Tuan, jangan khawatir, saya mengerti." Charlie tidak menatap Cynthia, tapi ia juga khawatir Cynthia akan memikirkan cara lain untuk menyelamatkan negara. Dia ingin dia menceraikan Claire atas inisiatifnya sendiri, dan kemudian kembali ke rumah Wade. Dia menolaknya secara langsung. Kemudian, jika dia pergi mencari istrinya, itu akan sedikit rumit baginya. Lagi pula, Claire masih belum tahu identitasnya. Dan dia tidak berencana untuk memberitahu dia. Setidaknya, dia tidak ingin istrinya mengetahui identitasnya sebelum dia menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya dan berhasil membalas dendam orang tuanya. Setelah Charlie pergi, Ishak kembali ke taman gantung. Saat ini, Cynthia sudah sangat marah dan darahnya mendidih. Bab 1880. Meja makan barat yang telah disiapkan telah diangkat olehnya, dan tanahnya penuh dengan kekacauan. Karena ada banyak pemberat kaca yang pecah di tanah, pengawas wanita taman gantung takut Cynthia mungkin tidak sengaja melukai dirinya sendiri dengan pemberat kaca, jadi dia bergegas dengan dua pelayan untuk membersihkannya. Cynthia penuh dengan kesedihan dan kemarahan dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Melihat pengawas datang dengan dua pelayan, dia langsung marah. Dia naik dan meraih salah satu gadis. Dia mengangkat tangannya dan menarik wajahnya, sambil memukul, dia mengutuk dan berkata di mulutnya, "Apakah aku membiarkanmu datang? Apakah saya membiarkan Anda datang?" Gadis itu ditampar beberapa kali, menangis dan memohon, "Rindu kamu, tenanglah. Aku takut kamu akan terluka oleh pemberat kaca, jadi aku segera datang untuk membersihkan pemberat kaca." Hati Cynthia masih sangat marah, dan bahkan menambah sedikit kekuatan di tangannya, dan berteriak, "Bastarting! Aku membiarkanmu keluar, kamu bisa keluar, aku tidak membiarkanmu keluar, lebih baik aku tidak melihatmu." Melihat ini, pengawas buru-buru melangkah maju dan memohon, "Nona, jangan marah, ini adalah pendapat saya sendiri, jadi saya menabrak Anda." Cynthia mengamati dengan marah, menendang perut pengawas, dan mengutuk dengan dingin, hal-hal yang tidak memiliki mata. "Kalian bertiga telah dipecat. Keluar!" Pengawas ditendang oleh Cynthia dan duduk di tanah. Tanahnya penuh dengan pemberat kaca, jadi dia segera merasakan beberapa keping pemberat kaca menembus daging. Namun, saat ini, dia tidak peduli dengan rasa sakit yang parah akibat pemberat kaca. Dia pucat dan memegangi perutnya, dan berkata kesakitan, "Perutku sakit. Lily, tolong panggil aku ambulans." Lily adalah salah satu dari dua pelayan itu.
Dia tidak dipukul oleh Cynthia karena dia berdiri agak jauh darinya. Begitu dia melihat pengawas memegangi perutnya dan wajahnya kesakitan, dia segera bertanya dengan khawatir, "Saudari Nan, apakah kamu baik-baik saja?" "Tunggu, aku akan menelepon 120." Cynthia memandang pengawas dengan jijik, dan berkata dengan jijik, "Kasihan macam apa kamu berpura-pura berada di depanku? Apakah Anda ingin saya kehilangan uang untuk Anda?" Gadis yang sedang menelepon tiba-tiba menegur, "Kenapa kamu seperti ini? Kakak Nan sedang hamil 3 bulan. Anda masih menendang perutnya. Jika anak memiliki sesuatu yang panjang dan 2 pendek, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, itu tidak dapat menyelesaikan masalah." Cynthia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan dingin, "Apa yang berani kamu berbicara dengan saya dengan sikap ini?" Gadis itu berkata tanpa menunjukkan kelemahan, "Kami adalah manusia. Tidak apa-apa. Meskipun kami tidak setinggi kamu, tubuh kami adalah pemberian oleh orang tua kami. Kenapa kamu memukul kami?" Cynthia hampir marah. Dia tumbuh sangat besar. Selain berperilaku seperti wanita baik dengan ekor terpotong di depan ayahnya, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya dan berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Tapi di sini hari ini, dia telah dihadapkan oleh Charlie dan beberapa pelayan satu demi satu, dan dia secara alami kesal. Pada saat ini, dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa pengawas hamil, dan mengambil langkah maju, mengambil ponselnya dari gadis yang menabraknya ke tangan gadis yang sedang menunggu stasiun 120 suara untuk menjawab, dan membantingnya langsung ke tanah. Segera setelah itu, dia segera mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dengan keras, dan mengertakkan gigi dan mengutuk, malu di wajahnya, dan berani meneriaki, "Saya di sini, apa kamu tidak tahu siapa saya?" Saat dia berbicara, Ishak melangkah maju, dan ketika dia melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nona, ada apa denganmu?" Melihat kedatangan Ishak, Cynthia berkata dengan dingin, "Oke, kamu di sini tepat. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda mengelola kelompok orang ini di bawah tangan Anda? Bahkan mereka berani berdiri di depanku?" Ketika Ishak melihat bahwa ketiga karyawannya telah dipukuli, dia tidak perlu meminta mereka untuk mengetahui bahwa Cynthia pasti telah melampiaskan amarahnya kepada Charlie pada mereka, jadi dia segera berkata dengan hormat, "Nona, jangan khawatir, ini tiga tidak memiliki mata yang panjang. Saya harus berurusan dengan orang itu dengan serius. Jangan marah, aku akan mengirimmu kembali ke kamarmu untuk istirahat dulu." Cynthia juga tercekik oleh amarah, dan memandang Ishak dan berkata dengan dingin, "Benar-benar blokir ketiga pelacur ini untukku." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menampar wajah Lily lagi, sebelum berbalik dan pergi.